Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf melepas keberangkatan 300 jemaah haji dari Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis siang yang merupakan kloter 62. Ya, Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa saat ini jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci telah mencapai 250 kloter atau sekitar 50% dari total jemaah jumlah haji. Ya, terkait dengan adanya jemaah haji yang ditolak pihak imigrasi Arab Saudi hingga dipulangkan kembali ke Indonesia, Irfan Yusuf meminta jajaran Kementerian Haji untuk terus memantau kondisi kesehatan jemaah haji. Agar peristiwa seperti ini tidak terjadi, Irfan menghimbau kepada jemaah haji yang belum akan berangkat ke Tanah Suci agar terus menjaga kesehatan tubuhnya. Sudah 50% lebih, kemarin 50%. Kemarin berangkat semua, saya angkanya tapi udah 250 kloter, dan sudah hampir 50%. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Sebagian jamaah yang di Madinah sudah bergeser ke Mekah. Hari ini yang berangkat langsung ke Jeddah, kemudian ke Mekah. Dan alhamdulillah laporan dari teman-teman di sana semuanya berjalan lancar. Memang ada beberapa kendala sedikit, 1-2, tapi ya bisa diatasi. Pemirsa, kloter BTH 14 menjadi rombongan terakhir jemaah calon haji Indonesia yang tiba di kota Madinah. Ya, sebanyak 440 jemaah gabungan asal Kalimantan Barat tiba dalam kondisi sehat. Kloter BTH 14 tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis dini hari waktu Arab Saudi. Kloter ini menjadi penutup seluruh rangkaian kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama di Madinah. Sebanyak 440 jemaah dalam kloter ini merupakan gabungan dari kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Kondisi jemaah dilaporkan sehat saat menjalani proses kedatangan di bandara. Jemaah merasa terbantu dengan pelayanan petugas yang ramah dan cepat. Kloter terakhir dari BTH 14 dari wilayah Kalimantan Barat, alhamdulillah telah landing dengan selamat. Para jamaahnya juga terlihat sehat semua, hanya satu jamaah yang ada sedikit gangguan dari pernapasan, sehingga dari tim dokter dan satu pendamping dan jamaah tersebut langsung dibawa ke klinik kesehatan BTH Madinah. Dengan tibanya kloter BTH 14, seluruh proses kedatangan jemaah calon haji Indonesia sebanyak 267 kloter yang mendarat di Bandara Madinah resmi berakhir. Selanjutnya, kedatangan jemaah calon haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, Media Center Haji 2026 iNews melaporkan. Kisah haru seorang nenek petani 70 tahun asal Maros yang bisa menginjakan kaki di Tanah Suci. Ya, berkat kegigihannya menabung puluhan tahun dan juga bertani, mimpinya untuk berhaji akhirnya bisa terwujud. Dulu saksi menangis. Oke. Apa nih? Air mata Nenek Jumaria jatuh tak terbendung, bukan karena duka, melainkan bahagia, sebab rasa syukur atas mimpi yang kini menjadi nyata. Nenek 70 tahun asal Kurusumange, Tanra Lili, Maros, Sulawesi Selatan ini masih tak menyangka dirinya yang seorang petani dan hidup sebatang kara akhirnya bisa menginjakan kaki di Tanah Suci untuk berhaji. Baginya, berhaji adalah satu keinginan terbesarnya dalam hidup. Dan demi menggapainya, ia rela menyisihkan uang dari upah bertani dan hasil panennya selama puluhan tahun untuk ditabung di dalam ember yang disembunyikan di bawah kasurnya.
Tabungannya tak pernah sedikit pun dipakai, meski dalam kondisi sulit, demi tujuan besarnya yakni berhaji ke Tanah Suci. Mungkin saya kesini karena panggilan Tuhan. Kan saya orang miskin. Dia bilang, kalau kau punya uang nak, bisa ke Tanah Suci. Pergi aku kan saya tidak ada, aku pergi. Saya doakan orang tua aku, semoga baik di sana. Meski usianya tak lagi muda, kondisi fisik dan kesehatan Nenek Jumaria tetap kuat dan terjaga. Sosok Jumaria terpilih menjadi ikon program Mekah Route yang digagas oleh Otoritas Keimigrasian Kerajaan Arab Saudi lewat skema Fast Track atas rekomendasi Kemenhaj. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan di Tanah Suci, jemaah haji mulai rindu masakan Nusantara. Ya, tidak perlu membawa bekal dari rumah karena di Madinah, Arab Saudi ada restoran yang menawarkan menu Nusantara sekaligus pemandangan gurun pasir yang menawan. Setibanya di lokasi, mata kita langsung disambut dengan indahnya pemandangan Gunung Uhud, lengkap dengan keberadaan onta di padang pasir. Eits, tidak hanya itu, di sini juga pengunjung dimanjakan dengan berbagai masakan Nusantara. Menu yang ditawarkan pun beragam, pastinya akan menjadi obat penawar rindu akan masakan tanah air. The Java Signature yang dimiliki oleh seorang chef asal Cirebon, Jawa Barat menyajikan makanan khas Nusantara seperti bakso, nasi ayam penyet, pisang goreng, serta bebek goreng. Dibanderol dengan harga 20 hingga 35 rial. Kafe ini selalu ramai dikunjungi oleh jemaah haji ataupun umroh. Alhamdulillah hari ini kita makan bakso sama kerupuk dan ayam penyet. Selama 10 hari kita di Madinah, kangen dengan masakan Indonesia. Kanan di luar juga banyak nasi gitu. Jadi saya pikir bakso itu untuk semua kalangan bisa. Sama pisang goreng memang belum ada duanya. Baru satu-satunya yang mencetuskan pisang goreng di Saudi Arabia. Di tengah padatnya aktivitas ibadah, masakan khas Nusantara menjadi pengobat lelah sekaligus penguat tenaga bagi para tamu Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berkunjung ke kota Madinah belum lengkap tanpa singgah ke Masjid Quba. Ya, masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Quba. Di belakang saya ini, Masya Allah. Nah, masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah saat beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Tidak hanya itu pemirsa, beliau juga bahkan mendesain sendiri masjid ini dan meletakkan batu pertama di masjid ini. Dan dalam pembangunannya masjid ini beliau juga dibantu oleh malaikat Jibril untuk menentukan lokasi di mana kiblat berada. Masjid Quba berdiri sekitar 5 km dari Masjid Nabawi dan dikenal sebagai masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Masjid didirikan sesaat setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah dari kota Mekah. Masjid Quba memiliki arsitektur khas Timur Tengah dengan dominasi warna putih serta deretan kubah yang megah. Kawasan masjid juga terus dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menampung jumlah jemaah dan peziarah yang kian membeludak. Para pengunjung datang untuk beribadah, berdoa, sekaligus merasakan jejak sejarah perjalanan dakwah Rasulullah. Menunaikan sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya setara dengan beribadah umroh. Tak heran di musim haji seperti ini jumlah pengunjung meningkat. Mereka berlomba-lomba mendulang pahala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah.
Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Informasi lainnya pemirsa, Direktur Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi lari sekuat tenaga saat dicecar awak media usai diperiksa KPK. Ya, Dedi adalah salah satu saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Pak, kemana Pak? Woi Pak! Pak, kemana Pak? Woi Pak! Komisi Pemberantasan Korupsi jadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Salah satu yang diperiksa Ahmad Dedi selaku PNS Bea Cukai. Selesai pemeriksaan, Dedi memilih lari saat meninggalkan gedung Merah Putih KPK. Dedi lari sekuat tenaga untuk menghindari awak media yang mencoba menginformasi materi pemeriksaannya. Dedi terus lari hingga jalan umum depan gedung Merah Putih KPK meski berlawanan arah dengan kendaraan bermotor yang melintas. Berarti Ahmad Dedi diduga menerima aliran uang? Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang. Nah, ini masih akan terus didalami terkait dengan keterangan-keterangan itu, termasuk nanti dari keterangan yang muncul dalam persidangan. Itu juga nanti akan menjadi pengayaan oleh penyidik. Selain Dedi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 3 saksi lain dari unsur swasta. Ketiganya adalah Heri Setiono, Haritomi, dan Hana PRB. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan belum akan menonaktifkan Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama meski namanya muncul dalam dakwaan kasus dugaan korupsi ekspor-impor di lingkungan Bea dan Cukai. Ya, Purbaya menyebut keputusan akan diambil setelah proses hukum berjalan jelas di pengadilan. Menurut Purbaya, nama Jaka Budi Utama baru muncul dalam persidangan sehingga belum ada dasar untuk melakukan pemberhentian jabatan. Dirinya menegaskan pemerintah akan menunggu seluruh fakta terungkap sebelum menentukan langkah lanjutan. Purbaya juga telah menyebut berkomunikasi dengan Jaka dan memastikan yang bersangkutan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Gimana PK itu gimana Bapak? Pak Jaka namanya muncul. Ya kita lihat, nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa. Pak, bakal diberhentikan sementara nggak Pak? Ya, maksudnya Tidak sampai clear di sana seperti apa. Proses kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti. Kita lihat sampai clear sejelas-jelas seperti apa kasus itu, baru kita akan ambil tindakan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo. Dan saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.